tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami. Allah Roh Kudus kami membimbing hidup kami. Kau yang terus membawa kami supaya kami tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu. Pujian, hormat, kuasa kemuliaan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya dukung Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini indah sekali. Ini hari Rebo. Saya percaya bahwa Bapak Ibu hari ini sedang menantikan sesuatu sebab Tuhan, ini udah tahun ke-9, bukan 10 tahun lagi Bapak Ibu, tahun ke-9. Dari tahun 2023 sampai 2033, Anda harus ingat setiap tahun akan terus berakhir sampai nanti tinggal setahun lagi. Pak, apakah Tuhan datang 10 tahun ini? Tidak tahu, nggak ada orang yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu Anda dan saya pergi untuk menginjil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Saya harus ingatkan ini berkali-kali karena kita tahu sebagai orang Kristen, terutama dalam GBI Gatot Subroto kita tuh sempat mengalami hal yang enak Bapak Ibu. Anda mengingat kembali sekitar tahun 90-an, tahun 2000 sampai 2000 awal. Bapak Ibu saya percaya Anda sudah dari tempat ini, dari tahun 2000 awal. Hari itu gereja dibuka dimanapun penuh. Bapak Ibu tahu ya. Buka di sini, penuh di sana, penuh di mana-mana penuh semua gereja. Jadi hari itu rasanya kalau Anda pergi ke sebuah tempat, ke sebuah wilayah, ke sebuah kota, gereja GBI Gatot Subroto di bawah kita tuh penuh semuanya. Akibatnya, zaman itu karena kita menganut apa yang diajarkan oleh Peter C. Wagner. Peter C. Wagner mengatakan, orang yang kayak itu loh, karena sendernya KFC tahu? Kayaknya mirip-mirip itulah. Peter C. Wagner mengatakan bahwa penginjilan terbaik adalah membuka gereja. Buka gereja. Bapak Ibu Anda membuka gereja adalah penginjilan terbaik. Jadi dampaknya hari itu gereja dibangun secara luar biasa. Itu hal positifnya. Tapi Bapak Ibu harus mengerti loh. Itu dibangun pada zaman itu. Nah sekarang kita sudah di tahun 2024. Sekarang ini firman Tuhan kepada kita bahwa Tuhan ingin supaya Anda mengerti bahwa perintah Tuhan sama Anda dan saya itu sama. Bapak Ibu, Anda harus mengerti, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Atau Anda bisa mengatakan, seraya engkau berangkat pergi, sambil engkau berangkat pergi, muridkanlah semua bangsa. Bapak Ibu, perintah itu tidak pernah diganti. Itu adalah merupakan amanat agung Anda katakan. Anda bisa katakan, kalau Anda mengatakan perintah besar, perintah agung, ya terserah Anda. Yang penting saya tahu bahwa itu adalah amanat agung kalau saya katakan demikian. Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa kita sedang berjalan menuju kesudahan. Bapak Ibu harus mengerti betapa hari-hari Anda berjalan harus berhati-hati. Anda berjalan di depan ini, ada yang sepertinya benar, tapi kok gimana gitu. Yang sebelah sana sepertinya benar, Anda harus berhati-hati berjalan. Terutama kalau nanti Anda berjalan di tahun 2027, 2028. Hari itu, mata kita akan melihat hal-hal yang sementara ini tidak pernah kita lihat. Bapak Ibu sudah melihat berapa hal dari secara teknologi, Anda sudah melihat dari iklan-iklan, ada kemajuan teknologi AI. AI sekarang sudah mulai meluas. Anda sudah mulai melihat bagaimana AI itu dibentuk. Dan seperti sudah menarik hati sekali ya. Anda harus mengerti, AI itu sedang dibentuk hari-hari ini, tetapi apa yang dibentuk oleh dunia akan kita tinggalkan di muka bumi. Anda tidak pakai AI, nanti waktu Anda ke surga. Bukan berarti saya berkata Anda tidak harus belajar itu, Anda harus belajar. Tapi Anda mengerti seberapa jauh engkau harus mempelajarinya. Bapak Ibu, hari ini kita membahas satu hal yang penting. Kita akan membuka sebentar, akar utama dari orang Ibrani itu, Anda kalau pendoa syafaat maju ke depan, WL maju ke depan, pendeta maju ke depan, pasti berkata, Shalom Bapak Ibu. Kata-kata pembukanya, Shalom Bapak Ibu. Anda harus mengerti, orang Yahudi pada awalnya tidak demikian. Yahudi akan mengatakan di awal ibadah, awal pertama kali ibadah mereka berkata, Shema o Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Dengar o Israel,
Tuhan Allahmu adalah Tuhan Allah yang Esa. Nah, Bapak Ibu, kata-kata itu dimasukkan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita buka sebentar. Markus 12:29. Ada papan tulis? Ada. Bisa ditolong Bapak Ibu papan tulisnya? Nah, Markus 12 ayat 29. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu, Bapak Ibu Anda mengerti, kata Esa menggunakan kata ehad, E-C-H-A-D, ehad, ehad. Bapak Ibu Anda mengerti, ehad di sana kita mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa, cuma satu. Anda harus mengerti loh, bahwa tunggal dengan Esa berbeda. Anak tunggal satu. Tetapi kalau Anda mengatakan Esa, Esa merupakan, Bapak Ibu pernah mengerti yang namanya kopi susu? Saya mau tanya, kopi susu itu isinya apa? Kopi, air panas, susu, gula. Saya mau tanya, yang mana susunya? Di situ ada. Yang mana kopinya? Di situ ada. Airnya mana? Ya di situ. Gulanya mana? Ya di situ. Lah, bisa dipecah-pecah gitu enggak? Enggak bisa. Itu yang kita sebut dengan nama Esa. Bapak Ibu, hari ini kita membahas mengenai konsep dalam perjanjian baru dan perjanjian lama yang dibawa ke perjanjian baru yang dipertahankan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa, dengar oh Israel, Anda harus dengar bahwa Tuhan kita itu Esa. Nah, peristiwa Esa itu yang dikatakan oleh isi Tuhan Yesus katakan, itu mengambil dari kitab Ulangan, bahwa kata Esa itu merupakan satu keberpihakan dan kemajemukan. Anda harus mengerti bahwa itu bukan tunggal. Tuhan kita tuh satu, ya tunggal satu. Enggak. Anda harus mengerti, tunggal adalah merupakan konsep satu pribadi berdiri sendiri. Nah, Anda harus mengerti kata itu. Di PL dikatakan bahwa hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Yang kekuatan ini jarang dikatakan disebutkan dalam lagu-lagu dalam dunia Kristen ini, disebutkan cuma 3 biasanya. Nah, tetapi ada 4 sebetulnya. Dan hukum yang kedua yang sama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama dari kedua hukum ini. Bapak Ibu, kalau kita ada di satu perjanjian lama, Anda pasti mengira bahwa peristiwa Tuhan itu Esa merupakan satu-satunya hukum. Ya benar, tapi di PB ada 2 hukum. Atas dan samping. Prinsip salib, prinsip yang ada di perjanjian baru selalu menggunakan ini satu lagi begini. Ada 2 hukum di sana, dikatakan engkau harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Di dalam hukum ini, 2 hukum ini adalah tercantum seluruh isi kitab suci yang ada di PL dan di PB. Bapak Ibu harus mengerti bahwa di PA dan di PB, konteks Allah yang Esa itu masuk. Tuhan tambahkan lagi mengasihi sama manusia. Bapak Ibu dalam hal ini mengerti bahwa mengasihi sama manusia, kadang-kadang Anda berkata bahwa, aduh Pak, orangnya Pak, boro-boro saya mau ngasih Pak, susahnya minta ampun. Anda harus ingat, Tuhan berkata mengasihi, itu hukumnya sama dengan hukum yang vertikal. Ada 2 hukum, vertikal dan horizontal. Nah, peristiwa itu juga disebutkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Kita buka sebentar. 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Bapak Ibu, konteks kata itu menceritakan Tuhan itu merupakan sebuah bentuk yang luar biasa sekali. Hari ini kalau saya katakan Tuhan itu punya karakteristik.
Karakteristiknya apa aja? Bapak Ibu bisa mengatakan ciri Tuhan. Nah, Anda bisa sebutkan. Bapak Ibu, saya tadi tanya sama Pak Tim, kalau kita ngobrol gimana Pak? Talk show gitu ya. Oh ya boleh Pak, tapi tidak tiap minggu katanya. Ciri Tuhan, yang pertama apa? Saya dulu, kudus. Yang kedua apa? Oh ada ribuan Bapak Ibu Anda nyebut apa juga boleh. Kasih, apalagi? Setia. Jalanmu adil dan benar. Adil dan benar. Damai. Apalagi? Penyayang. Semua Anda sebutkan tadi. Tidak ada negatifnya loh. Saya sebutkan apa negatifnya? Enggak ada. Kasih. Ada negatifnya enggak? Enggak ada. Anda bahkan kesulitan untuk menyebutkan kata, menjelaskan kata kasih. Lebih susah daripada menjelaskan hal yang jahat. Contoh, saya mau katakan sama Anda. Kalau saya katakan terang, apa itu terang? Susah toh? Nah kalau saya terang, gelap itu apa? Anda langsung bilang kata, oh gelap tidak ada terang. Tapi kalau saya terang, apa ya? Terang tuh ya pokoknya ya yang nyilaukan mata itu loh. Itu. Tapi kalau saya bilang gelap, Anda langsung bilang, oh tiada terang, gelap. Benar. Apa itu benar? Benar ya benar, nah, Anda cerita sama saya apa itu benar. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, salah itu apa? Tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, Tuhan itu adalah kudus. Ya benar, Tuhan itu kudus. Tuhan itu benar dan adil. Dan Tuhan itu kasih. Kita akan lihat. Oke, makasih Pak. Kudus. Bapak Ibu, Anda harus mengerti kata kudus. Kalau Anda bilang kata kudus itu apa? Suci. Bukan. Kudus itu diambil dalam bentuk sebuah ibadahnya orang Ibrani. Kata kudus itu artinya separate. Dipisahkan. Separate. Jadi kuduskan orang ini karena dia akan menerima tugas daripada Tuhan. Orang itu dikuduskan supaya ini orang yang berbeda dikuduskan, dipisahkan untuk diperlakukan berbeda. Itu kudus. Kudus bukan suci. Suci itu dicuci dengan mama lemon 10 kali. Nah, itu suci itu. Kudus bukan suci. Itu dipisahkan untuk dikhususkan bagi Tuhan. Kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan datang. Bagaimana menguduskan diri? Dia akan melakukan hal-hal tertentu yang tidak dilakukan orang banyak. Kudus adalah separate. Kudus itu artinya unik. Saya mau tanya, Tuhan itu kudus. Kita tahu tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Ehad, Esa. Kita mengenal sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus. Gampang nih, sana nggak kelihatan. Berarti harus dimajukan. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Kudus. Bapak tuh anak bukan? Bukan. Bukan. Anak tuh ya anak, Bapak ya Bapak. Bukan. Bapak itu Roh Kudus bukan? Bukan. Anak Roh Kudus bukan? Bukan. Tapi anak Roh Kudus dan Bapa adalah Allah. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Dan mereka bekerja bersama-sama untuk satu penciptaan. Tapi Bapa bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus. Anda mengerti itu ya? Nah, mereka ada dalam satu kesatuan.
dan tidak terpisahkan. Tapi Anda berkata, Allah itu kudus, Pak. Nah, waktu Anda mengatakan Allah itu kudus, berarti ada sisi unik daripada Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti, Tuhan kita unik. Jelas ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Berarti saya mengatakan ini bukan benar. Kenapa? Kudus. Kudus itu unik. Separate, dipisahkan. Ini benar, ini benar. Gitu. Bisa? Oke. Bapak Ibu, kalau saya katakan Tuhan itu benar dan adil. Adil dan benar. Kalau Anda mengerti bahwa Tuhan itu benar dan adil, bagaimana Anda mengerti Tuhan itu benar dan adil jika tidak ada interaksi di sini? Anda bilang, dia benar. Kok Anda bisa tahu dia benar? Pasti ada interaksi tuh. Halo? Oke, bisa ya. Interaksinya ada. Ada interaksi di situ. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada interaksi di sana. Ada persekutuan. Makanya kalau saya gambar ini begini, ini ada begini nih, garis begini nih. Ini benar ini. Cirinya apa? Benar dan adil. Benar dan adil. Tuhan, Bapa dan Anak, Anak dan Roh Kudus, ada ini. Tetapi ini terjadi nih, ini tidak demikian. Bisa itu Bapak Ibu? Anda harus mengerti bahwa persekutuan itu adalah setara, adil, setara. Di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau saya mengatakan kasih, ini ciri-ciri Tuhan nih. Ini ciri Tuhan. Kasih itu ada unsur pemberi dan penerima. Ya toh? Pemberi, receiver, sama giver. Berarti peristiwa ini benar terjadi. Anda mengatakan ini, Anda sering katakan, tetapi mungkin pengertiannya belum sampai ke sana. Dari cerita ini, saya mengambil sebuah gambar seperti ini. Tuhan itu unik, Dia berinteraksi sama rata, dan masing-masing menerima dan memberi. Bapak Ibu, dari cerita ini Anda mengerti kata Ehad, Esa. Tuhan kita, Esa. Kata yang indah sekali untuk digambarkan. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu tunggal. Tuhan kita Esa. Esa itu maksudnya gimana? Ya Esa pokoknya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nih. Esa itu satu bukan? Satu kesatuan. Bingung toh? Kalau satu, ya satu kesatuan. Satu dan kesatuan. Itu ada di situ. Oke, Bapak Ibu. Nah, Anda mengerti bahwa cerita ini menggambarkan bahwa kalau Anda mengerti bahwa, oh kalau misalnya ya Pak, anak itu kan ada Bapak di sini nih, ada tokoh di sini, Bapak. Anak adalah firman yang keluar dari Bapa. Betul tak? Ya, kita baca sebentar. Yohanes 8. Yohanes 8 berkata, 42. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku, ini keluar dari sini. Ini Bapa, ini anak nih.
Roh Kudus gimana? Keluar dari sini. Yohanes 15. Ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dan Bapa, pernahkah Anda mendengar Bapa bicara? Enggak pernah loh Bapak Ibu, ingat loh. Pak, kalau saya lagi mandi Pak, ada suara begini, "Hai anakku," Tuhan yang benar dong. "Hai anakku," wah nomor 1 kabur. Gitu. Oke. Andai kata saya berkata itu benar dari suara sorga, siapa yang berbicara sama Anda? 2 kemungkinan, audible ya. "Hai anakku," udah dengar dong, bukan dari sini loh. Dari sini dengar langsung. "Hai anakku," ada 2 kemungkinan. Pertama, malaikat yang mendapat pesan dari Tuhan. Yang kedua, firman. Apakah Anda mendengar Bapa bicara? Tidak. Karena Bapa telah menyerahkan semua penghakiman kepada anak. Supaya anak dihormati sama seperti Bapa dihormati. Yohanes 5. Jadi semua firman yang dari mulut Bapa dikeluarkan, dijadikan manusia. Firman anak. Maka orang bertanya sama saya, "Pak," nah ini bagus sekali pertanyaannya. Saya tuh punya sebuah pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti untuk calon mantu saya. Nah hari saya buka kepada Anda, wah beneran Pak, kapan Pak? Ceritakan Pak. Saya ceritakan pada Bapak, Ibu sekalian, apa yang saya tanyakan pada mantu saya nanti, dan Anda harus tahu pertanyaan sudah diganti. Ya saya gak mau tanya itu lagi, ini katanya. Saya akan tanya sama dia, "Sudah kom?" "Udah kom," tanya dulu, "Kom, sudah kom belum?" "Lahir baru sudah." "Baptis sudah." "Kom." Wah, saya guru kom kok, saya tanya kom sudah belum? Sudah. Berapa ratus? 100, 200, 300, 400. Saya sudah 400, udah selesai 400. Kalau dia, ya 200 lah minimal ya. Lahir baru? Sudah. Baptis? Sudah. Kom? Selesai. Saya ikut ini. Pertanyaan terakhir. Siapa Yesus menurut Anda? Wah, penting nih. Siapa Yesus? Kalau dia berkata, "Hah? Yesus? Oh, Nabi Pak." Udah, selesai. Udah. Temenan saja, nggak usah jauh-jauh. Saya bilang, temenan, Nabi, nggak bener tuh. Oke, berikutnya. Siapa Tuhan Yesus? Dia berkata, "Oh, Tuhan Pak." Bener toh? Tapi mohon maaf, saya tidak terima jadi mantu. Nggak bakal. Karena Anda menyebut Tuhan Yesus Tuhan. Lah iblis nyebut dia Tuhan loh. Lah iya toh. Iblisnya tahu dia Tuhan kok. Jadi saya nggak mau terima. Kalau dia berkata, "Om, Yesus adalah firman Allah yang turun ke muka bumi, disiksa, mati di kayu salib. Dia bangkit, naik ke sorga, kelak akan selamatkan kita secara tubuh. Om dan saya akan pengangkatan." Saya nggak mikir lama-lama, saya mau Pak Tim berkati hari ini. Oh, hari itu langsung. Jadi firman Allah yang jadi manusia. Anda berkata, dia tuh firman, sorga loh. Jadi manusia, bumi loh. Sorga, bumi. Makanya dia berkata, segala kuasa di sorga, di bumi, ada padaku. Nah, kita menyebut Allah adalah artinya pencipta. Segala sesuatu pencipta. Allah itu adalah Bapa ini. Siapa namanya? Begini. Ini namanya nggak ada yang tahu. Tetapi waktu firman datang ke muka bumi, dia berkata, "Namaku tuh Yesus, Yeshua." Itu adalah namanya. Jadi dengan nama itu, maka bertekuk lututlah yang di langit di atas, bumi di bawah, dan di bawah bumi. Pakai nama Yesus. Namanya siapa? Nggak tahu. Yesus itu pengen dipakai namanya. Bapak Ibu harus mengerti, Yeshua itu adalah keselamatan artinya. Dan Tuhan berkata, dialah Immanuel, Tuhan bersama dengan Anda dan saya. Nah, kata-kata yang jadi Tuhan, kita tuh luar biasa sekali loh orang percaya. Satu Tuhan,
satu Mesias. Mesias siapa sih? Yesus. Yang kita panggil Tuhan, Mesias itu artinya. Mesias, Tuhan. Tuhan itu Mesias. Tuhan di atas segala Tuhan, Mesias. Yang diurapi sehingga menjadi Tuhan dan segala Tuhan, Mesias. Itulah Tuhan Yesus. Allah Bapa. Siapa ya, Bapak Ibu bisa ya? Nah, satu. Nah, kalau Anda berkata, Pak, secara kalau kita melihat ini Pak, tiga ini, satu kesatuan. Anda boleh berkata sama saya, Bapak Ibu, ucapan saya mewakili pikiran kepala saya, kemampuan saya, mewakili perasaan saya. Perasaan semua dalam diri saya dikatakan dengan ucapan saya. Nah, ucapan saya dikeluarkan, jadikan manusia. Itu seperti itu. Makanya Anda gak pernah dengar lagi Bapak bicara tuh. Gak pernah. Nanti di langit baru, bumi baru, Anda akan mendengar Bapak bicara. Tetapi tidak hari ini. Jadi harus tahu, kalau ada orang berkata sama Anda satu suara, "Hoi anakku," Anda bisa mengerti, menebak ada tiga. Malaikat, mungkin. Tuhan Yesus, satu lagi, Satan. Bapak bisa ngerti ya. Jadi Anda gak usah berkata, Roh Kudus gimana? Anda harus mengerti, Roh Kudus berbicara tidak lewat audible. Dia berbicara dari hati. Bapak Ibu harus mengerti, dari hati dia bicara. Nah, dalam hal prinsip ini, Pak, bagaimana kalau anak itu statusnya lebih rendah daripada Bapak? Firman lebih rendah daripada Bapak. Anda mengerti, orang yang berkata bahwa firman lebih rendah daripada Bapa, makanya dia harus percaya bahwa dia tidak mungkin sempurna. Selamat Anda sempurna nggak? Nggak mungkin sempurna. Orang karena firmannya lebih rendah daripada Bapa, padahal Anda selamat karena firman. Saya bisa berkata, maka keselamatan Anda tidak sempurna. Apa keselamatan tidak sempurna? Hati-hati. Bapak Ibu harus melihat, kalau firman Anda taruh posisinya lebih kecil daripada Bapa, yang terjadi adalah keselamatan Anda dan saya menjadi tidak sempurna. Bisa ini Bapak Ibu? Oke. Yang berikutnya, Anda berkata, Pak, kalau Roh Kudus itu menjadi lebih kecil daripada Bapa, gimana? Pengudusan Bapak Ibu tidak sempurna. Iya dong. Kuasa pengudusan di sini, sanktifikasi di sini. Kalau dia lebih kecil daripada Bapa, akibatnya tidak sempurna pengudusan itu. Yang ini, kalau ini lebih kecil daripada Bapa, yang terjadi keselamatan Anda tidak sempurna. Ini harus menjadi satu kesempurnaan. Misalnya Bapak Ibu ya, di sini. Nah, dari sini Anda akan mengerti bahwa, Pak, jadi orang Kristen itu sebetulnya apa sih Pak definisi Kristen? Kristen adalah kata-kata yang dipakai di abad pertama yang ucapan orang dari orang yang tidak bertobat kepada orang yang percaya. Hari itu di Antioquia, orang-orang di sana menyebut sekte penganut Tuhan Yesus sebagai Kristen. Pengikut Kristus, Kristen. Nah, Kristen, kata Kristen sebenarnya diucapkan oleh orang yang tidak bertobat kepada orang yang bertobat. Menjadi seorang Kristen itu artinya apa? Jadi pemahaman kita mengenai Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengalaman via Roh Kudus yang diajarkan. Jadi kalau Anda membaca satu, Anda mengajar, gitu ya, ada diajarkan. Pengalaman melalui Roh Kudus yang diajarkan, itu Kristen. Menjadi seorang Kristen adalah hidup mengalami pengalaman melalui Roh Kudus yang diajarkan. Baca Alkitab, Anda akan ajar sama anak Anda. Anak Anda mengajar pada anaknya, pada anaknya, pada anaknya. Hidup benar diajarkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Anda akan mengajarkan pola hidup yang benar, yang melalui Roh Kudus yang diajarkan. Itulah pola hidup Kristen. Makanya kalau menjadi, saya mengerti ada satu, bukan sebuah agama ya, sebuah gereja Kristen ada sebuah pernyataan bahwa kalau nyari seorang gembala,
dia nyarinya yang sudah 4 generasi Kristen. Kalau 1 generasi, enggak. Enggak. Sangat kecil, kemungkinan sangat kecil. Tapi kalau udah 3 generasi, udah oke. Kalau 4 generasi, oke banget. 5 generasi, oke gitu ya. Kenapa harus bergenerasi? Karena mereka melihat itu adalah pengalaman via Roh Kudus yang diajarkan. Menjadi Kristen adalah bukan jadi sesuatu yang mudah, tetapi merupakan pengajaran dari ini ke sini terus diajarkan. Pola hidup diajarkan dari bapak ke anak-anak terus diajarkan. Nah, pengajaran itu melalui Roh Kudus diberitakan dari atas ke bawah terus. Dari rasul-rasul terus ke bawah sampai kita hari ini. Dan kita hari ini kebetulan sekali kita adalah generasi terakhir. Anda dan saya sedang mengalami masa-masa menjadi generasi terakhir. Nah, untuk menjadi orang Kristen, oke ya, ini Kristen sudah, kita bahas Kristen sekarang. Anda tuh punya 3 metode. Subjektif, objektif, dan kebersamaan. Apa ya? Sebetulnya komunitas community. 3 komunitas. Kebersamaan, ini kebersamaan di sini. Menjadi orang Kristen yang benar dalam Kristen, itu harus mengacu ke 3 ini. Ini harus ada semuanya. Anda berkata ya misalnya, Pak, saya tuh jadi orang Kristen yang penting subjektif. Misalnya apa subjektif itu? Anda berdoa. Anda ngeroh. Nubuat. Anda melakukan sebuah perjalanan rohani. Ini subjektif. Kalau Anda di sini terus, nggak ikut ini, lama-lama sesat. Sesat nih pasti. Pasti sesat. Anda mulai mendapat penglihatan. Gitu ya. Anda pertamanya masih enak. Tapi ini tak dijaga dengan ini 2, pasti akan melenceng keluar. Subjektif. Subjektif ini tergantung masing-masing Anda. Saya nggak bisa bilang, saya dapat firman begini-begini Pak. Saya berkata, oh salah. Nggak bisa. Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Anda sampaikan nubuatan, A. Saya cuma bisa mengira A itu di Alkitab ada tidak. Kalau saya bilang A-nya ada, pasti benar. Belum tentu. Saya cuma bisa bilang benar atau salah dari Alkitab. Nih, itu subjektif. Bisa ya? Anda harus punya subjektif. Anda nggak pernah ngalami subjektif. Waduh, objektif aja Pak. Baca firman, memahami firman, melakukan apa yang firman suruh. Gitu ya. Objektif. Tapi kalau hidup Anda objektif saja, tidak pakai ini 2, garing lama-lama. Kering. Tidak pakai pujian, nggak pakai ngeroh, hanya firman yang dibahas itu terus garing sekali. Akibatnya berbahaya sekali untuk iman Anda. Bapak Ibu, tetapi kalau Anda kebersamaan, nggak pakai ini 2. Ini, wah, jualan onde-onde nih. Wah ngobrol, kumpul ngobrol, semua diobrolkan. Tanpa ini sama ini. Ini jadinya, ini kumpulan orang apa ini? Kumpulan di sini. Kumpulnya sering, tidak pernah ada firmannya, tidak pernah subjektifnya. Orang dunia ada di sini. Gitu ya. Tapi orang Kristen, kita harus berjalan 3. Andai kata Anda punya 2, Anda berjalan sama ini. Gak pernah pakai ini. Maka Anda akan menjadi Kristen yang cenderung anak kecil. Gak pernah bertumbuh. Ini terus. Saya dapat penglihatan, rame, kumpul sehati. Gak pernah ada ini. Ngeri Bapak Ibu. Kumpulan orang sesatnya banyak gitu. Oke.
Tetapi apabila Anda punya ini, nggak punya ini, kuat rohaninya, baca firman toh, kenceng objektifnya, kuat secara rohani. Tetapi jiwa Anda sebetulnya mengalami kekurangan di sini. Engkau rasa pertumbuhanmu nggak pernah ada yang menyatakan itu benar atau salah. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada yang bilang benar, nggak ada yang pernah bilang setuju. Semuanya tergantung Anda. Sini. Pertumbuhanmu sebetulnya kalau Anda lihat tidak sehat. Tetapi kalau Anda hanya punya ini, makin lama makin garing. 1 garing, 2 garing, 3 garing, 4 garing, garing-garing semuanya. Garing-garing semuanya. Ini nggak pernah ada, nubuatan penglihatan jarang. Akibatnya Anda akan menjadi Kristen, kenapa jadi kayak begini, pertumbuhannya stuck. Kristen harus ada di sini. Anda bisa menyebutkan ini apa aja. Misalnya, ini cool, misalnya, nggak harus cool. Bisa juga apapun semua konteks dalam gereja ini yang bentuknya kebersamaan. Ini kebersamaan di sini. Tapi Anda harus ada atau pendidikan agama atau apa ada. Yang di sini adalah PPW. Macam-macam Bapak Ibu. Nah, kalau ini Anda buat, saya mau katakan, sebetulnya perlakuan Anda ke depan yang membuat Anda salah, kecil kemungkinannya. Makanya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan punya hamba Tuhan lain sebagai penopangnya di sini. Sebelum itu dikeluarkan, dia mendapat ini. Dia akan mencari tahu apa kata firman di sini. Orang Kristen adalah seseorang yang berjalan dengan 3 hal ini. Karena Kristen artinya adalah merupakan sebuah pengalaman via Roh Kudus yang diajarkan. Bisa ini Bapak Ibu? Nah, kalau Anda mengerti sebetulnya, Bapak Ibu kan mengerti kredo tuh? Kredo atau doa syafaat kisah rasuli. Syahdat para rasul. Kredo orang Kristen bilang. Gak hafal? Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu sama-sama kita akan katakan. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Berarti Tuhan Yesus itu punya adik gak? Adik tiri. Waduh, berat ini kalau begini. Begini berat. Lah, saya mau tanya, Yudas itu siapa Yudas? Bukan Iskariot, bukan. Yang ada di kisah ini loh. Di sini ada Yudas nih. Siapa? Saudara daripada Tuhan Yesus. Anaknya Maria atau Yesus lahir dari perawan. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita. Anda gak bisa bilang nabi kita, bukan. Tuhan kita. Kalau Anda mengerti kredo, saya percaya tidak mungkin Anda akan tergelincir. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus punya tunggal Tuhan kita. Yang dikandung oleh, Anda dikandung siapa? Ibu Anda. Betul ya? Anda dikandung ibu Anda dan lahir dari ibu Anda, tapi Tuhan Yesus enggak. Dikandung dari Roh Kudus. Bisa mengerti ya? Lahir dari anak darah Maria. Maria itu tidak bersetubuh dengan Yosef sampai Yesus lahir. Setelah itu, ya terserah Maria. Mau gimana terserah Maria. Makanya Tuhan katakan, Tuhan itu punya saudara tiri. Gitu ya. Belum percaya lo ini. Mosok tuh. Buka, Matius. Matius. Matius 13, ayat 55.
Bukankah ini anak tukang kayu? Siapa itu? Yosef tuh. Bukankah ibunya bernama Mary? Dan saudara-saudaranya, siapa itu? Plus 56. Dan bukankah, iya. Nah, Bapak Ibu, jadi Maria punya anak berapa? 1. Oh, enggak 1, itu ada berapa itu? Bapak Ibu baca firman, itu ada di firman. Sini ya, jadi ingat bahwa dikandung Roh Kudus, lahir anak darah Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan dan wafat di kayu salib. Yang turun ke dunia orang mati, turun dulu. Pada hari yang ke 3 apa 5? 3. Bangkit dari orang mati. Terus naik ke sorga. Ke sorga loh, naik sorga ya. Naik ke sorga. Untuk duduk di sebelah kiri Tuhan siapa? Sopo ya Pak? Loh, firman dibaca. Siapa? Gabriel. Anda harus membaca tidak dari kitab ini. Diambil dari kitab Yunani. Karena terjemahan ada payah. Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Bahasa aslinya. Akulah Gabriel dari sisi kiri Tuhan. Nah, Gabriel. Sesat ya. Oke. Ulang, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita. Dikandung dari Roh Kudus, lahir anak perawan Maria, yang tersengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, wafat dan dimakamkan, apa dikremasi? Nah, jelas toh. Loh, kremasi gak boleh? Saya gak bilang loh Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus hari itu dikubur gitu aja. Saya nggak bilang yang lain pokoknya. Dikubur. Kalau ada mau yang lain silahkan gitu ya. Yang turun ke dunia orang mati. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Berkuasa nggak? Aku percaya akan Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Anda mau mengatakan gereja Katolik yang kudus ya boleh. Katolik artinya am. Artinya umum. Katolik artinya umum. Jadi mau Anda bilang am boleh, mau Katolik ya boleh. Tapi biasa orang Kristen aja mau Katolik ngomong am aja. Ya sudah am. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan para. Lah kul penting gak itu? Penting tak? Penting gak nih kul? Penting. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Sama-sama? Nah itu cocok ini, pas. Ngerti semuanya. Bapak Ibu bisa ya? Nah dari kredo ini, Bapak Ibu harus ngerti. Ada cerita hidup orang Kristen itu harus berpaut kepada 6 ini. Kalau Anda berpaut pada 6 ini, Bapak Ibu, Anda akan sulit untuk jatuh. Yang pertama. Tuhan Yesus itu hidup. Karena pemenuhan dari nubuat. Nomor satu. Saya mau tanya. Ada berapa nubuat tentang Tuhan Yesus di Alkitab? Jawabannya banyak sekali. Hidup Tuhan Yesus semuanya pemenuhan. Saya mau tanya, waktu masuk di air, dibaptis, ada gak di PL? Di PL ada. Kalau mau ngambil sebuah untuk dosa pengampunan dosa, 2 burung. Yang 1 mati ditenggelamkan dalam air. Beserta darahnya semua. Ngalir airnya ngalir. Hari itu Tuhan masuk. Ngalir.
Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dibaptis, sudahlah. Ada yang bilang, yang benar gimana sih? Baptis yang benar. Tuh. Selam toh. Benar menurut Bapak Ibu dan saya. Kalau begitu, yang dibaptis gak diselam, dosa dong. Ayo berani ngomong. Yang kalau dikucur, dosa gak? Yang dipercik, cerak, dosa. Sekalipun firman Tuhan berkata bahwa rantizo itu gini loh ceritanya. Ini rantizo. Satu kata pun tidak pernah ada di kitab PB dan PL. Tidak pernah ada. Rantizo, tidak pernah ada. Kita ingin mendekati Tuhan dengan cara yang paling dekat dengan Tuhan dan kita inginkan. Toh. Makanya kita menghindari hal itu. Tapi kalau ada orang ngotot, Anda mau ngomong apa? Oke. Yang kedua, pakai bendera. Seret. Dosa nggak? Loh, berarti kalau dosa nggak masuk neraka dong. Kristen loh. Anda harus mengerti, dalam hidup Anda jadi orang Kristen, yang pertama di sini, yang kedua di sini, ketiga di sini. Hidup Kristen nggak semuanya satu Bapak Ibu. Ada 1, 2, dan 3. 1 misalnya, Yesus Tuhan. Nggak ada 2 tuh, nggak ada 2. Roh Kudus adalah Allah. Ya udah. Bapa adalah Allah yang Maha Esa. Udah. Gitu. 1. Itu nggak ada cerita lain. Orang hidup di muka bumi, masih mau hidup. Bertobat mati ya lain, ceritanya lain. Harus dibaptis. Tapi kalau saya tanya, caranya gimana? Cara, masuk sini, nomor 2. Itu aneh tuh. Makanya caranya ada dipercik, dituang, dibenderain, gitu, disebut-sebut rukun. Nah, itu banyak. Anda mau bilang, itu sesat. Kalau sesat nggak masuk surga tuh. Oh gimana coba? Ini nomor ini. Dan Anda harus tahu yang nomor 3, misalnya, contohnya adalah akhir zaman, itu nomor 3. Kan ini paling seru nih, nomor 3 paling seru ya. Wah kapan Pak? Nanti. Bertahun-tahun dari hari ini. 1, 2, dan 3. Dari sini kita mengerti, yang paling penting yang nomor berapa? 1. Pergilah jadi semua bangsa muridku, baptis dalam Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Yang mana? 1. Makanya Anda ngerti nggak? Kenapa dalam seminar yang besar yang orang asing datang, ada 3 orang, Nicky Gamble, Rick Warren, dan Billy Wilson. Anda kenal itu? Anglikan, Protestan, dan Pentecost. 3. Mereka menyatakan hal yang sama bahwa kita bersepakat untuk melakukan ini. Kenapa yang nomor 1? Karena orang Kristen nomor 1 tidak ada 2. Yang Katolik percaya, yang Protestan percaya, yang Pentecost percaya, dan lain-lain sebagainya percaya. Tidak ada 2 percaya. Oleh karena itu yang 1 ini diambil menjadi visi 10 tahun ini. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Yang ini enggak. Ini baptisnya gimana? Enggak masuk tuh. Jadi Bapak Ibu harus ngerti ya. Bahwa cara baptis, yang paling benar. Disembur, dipercik, dituang, diselam. Yang paling benar yang mana? Oke, selam ya. Menurut Bapak Ibu dan saya tuh. Saya juga percaya selam, saya juga percaya. Enggak percaya. Oh percaya, saya percaya. Tapi saya beritahu. Diselam apakah benar? Ini kalau benar ya. Bruce. Air ngalir tuh. Yang paling benar dibaptis di sungai. Yang paling benar. Iya tuh paling benar tuh. Iya tuh benar Bapak Ibu. Lah kalau dimasukkan dalam air, kolam renang gimana? Muter airnya. Nah, kalau melihat itu, ada kalau bilang yang paling benar yang selam. Ya menurut kita gitu aja. Bisa ya Bapak Ibu ya.
Bukan saya bilang tuh, Bapak nggak percaya, saya percaya selam, saya percaya selam. Tapi saya juga mengerti bahwa untuk yang seperti yang lain, saya tidak akan mengambil tindakan yang keras atas mereka. Karena mereka juga anak Tuhan. Tapi kalau mereka bilang, saya mau nyembah Yesus dan dewa ini. Enggak ada. Yesus ya Yesus aja. Gitu ya. Apalagi yang nomor 3. Kapan rapture? Ayo saya mau tanya. Rapture-nya di mana? Apakah pre, mid, apa post? Apakah post millennial atau historical millennial atau pre-millennial tribulation? Banyak banget ceritanya. Masing-masing menyatakan diri paling benar. Masing-masing pada punya ayatnya sendiri-sendiri. Dan kita jadi gak benar. Akibatnya kalau kita sudah sampai di sini, Bapak Ibu, Anda harus memilih satu cara. Anda mengerti kenapa gereja kita mengambil pre-millennium, pre-destinasi, pre-millennium, pre-tribulation millennium. Kita menganut pre-tribulasi millennium. Kita akan mengalami pengangkatan sebelum masa aniaya. Bapak Ibu, Anda percaya nggak percaya, Anda lakukan itu. Anda harus mengambil satu yang benar. Nomor 3 nih. Bisa ya Bapak Ibu? Tuhan Yesus adalah pemenuh nubuat. Semua kata-kata Tuhan Yesus dan perbuatan Tuhan Yesus di kitab PB, semuanya pemenuhan nubuat. Anda mau sebutkan yang mana saja? Sebutnya yang mana? Semuanya pemenuhan nubuat. Nomor 2. Penyelamatan seluruh bangsa. Bangsa. Anda tidak bedakan berasal dari kota mana, daerah mana, pokoknya seluruh bangsa. Anda akan selamatkan itu. Dan engkau tidak pernah tahu siapa yang kau selamatkan. Enggak pernah tahu. Anda enggak pernah tahu siapa orangnya. Itu sebabnya engkau harus menginjil pada semua orang. Bapak Ibu, inilah kebenaran kita percaya. Harus menginjil pada semua orang. Siapa tokoh pengudusan kita? Holy Spirit. Sebagai tokoh pengudusan. Sebagai tokoh pengudusan. Kenapa engkau perlu dikuduskan? Karena engkau setelah menerima Yesus masih hidup di muka bumi. Pak, kalau orang yang sudah meninggal, mau meninggal nih, perlu dibaptis gak Pak? Tidak, jawabannya tidak. Misalnya nih, sebelah Tuhan Yesus. Tuhan, engkau ingat sama aku ya nanti ya. Bersama dengan aku ya. Atau engkau datang kali yang kedua. Tuhan berkata, saiki wae, ayeuna keneh. Engkau bersama dengan saya. Di Firdaus. Apakah sudah dibaptis orang itu? Kan gak copot dulu, pakunya turun, baptis, naik lagi. Gak tuh. Karena dia meninggal tepat pada saat dia bertobat. Makanya Bapak Ibu, ini jangan ngatur pendeta nih. Saya tuh pernah pergi ke sebuah tempat, saya menginjil, orang sakit, udah parah. 2 jam saya bicara dan dia terima Yesus. Udah selesai, saya doakan. Istrinya bilang gini, Pak, dibaptis dulu biar mantep. Saya bilang gini, Bu, kalau Tuhan menghendaki dia sembuh dan sehat, kembali normal, dia akan dibaptis. Tetapi jika tidak, ya tidak. Loh kok jangan gitu Pak, nanti kalau nggak mantep gimana? Nah, ngatur pendeta itu. Anda harus mengerti loh. Pengudusan adalah Holy Spirit yang membuat. Apakah Anda terima Roh Kudus hari ini? Ya, karena engkau setelah bertobat, engkau masih hidup di muka bumi. Yang keempat, kita sepakat
gerakan satu pelayanan kita adalah amanat agung. Amanat agung. Gerakan keselamatan. Bapak Ibu, kok saya tanya Bapak Ibu, apa profesi Anda? Jawablah, hamba Tuhan. Anda adalah hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Tetapi suplemennya dokter, atau insinyur, arsitek, buka toko, banker, itu suplemennya. Tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Tugas Anda apa? Ya ini. Satu gerakannya. Tugas saya itu Pak, investor Pak. Oh enggak, investor nanti, yang penting itu dulu. Yang kelima, Anda mempunyai komunitas kudus di sorga dan di bumi. Holy community di sorga dan bumi. Yang di bumi apa? Gereja. So, sekarang enaknya apa nih? Online, gak usah gereja, online aja enak tuh. Di rumah santai sambil nonton makan popcorn, wah enak itu. Anda lihat, gak sesuai begitu loh, gak sesuai. Lah dulu kok boleh Pak? Dulu kan masanya itu masa disuruh di rumah. Kalau sudah dibuka lagi ya pergi lagi. Sampai kapan? Sampai gak boleh lagi. Bapak Ibu harus mengerti loh. Anda bisa bekerja kayak gini, ini kemurahan Tuhan. Tapi Anda mengerti sebetulnya pertumbuhan rohani itu akan ada masanya. Ini bisa tutup gak gereja ini? Bisa. Bisa. Anda harus ngerti. Mumpung masih ada, digunakan. Gitu ya. Bapak Ibu saya ingat ya, 2024, siap-siap terima sesuatu yang baru datang ke muka bumi. Anda tolong berhati-hati tentang kesehatan. Apa tuh Pak? Nanti kapan-kapan saya akan bicara, enggak sekarang. Atau enggak enak tuh. Nomor 6. Kerajaan Tuhan Yesus akan datang. Jadi akhir zaman akan datang. Ini 6, kalau Anda mengerti dengan benar, aman. Aman. Tuhan pasti datang. Anda siap gak siap, suka gak suka, percaya gak percaya, pasti datang. Pasti ini. Dan dia datang untuk menyelamatkan. Berarti hari itu kondisinya lagi apa? Nah, Anda pikir sendiri ya. Tuhan datang memberikan keselamatan. Saya tuh mengerti. Satu bentuk pengangkatan adalah merupakan rahasia besar yang cuma orang Kristen yang sungguh-sungguh yang ngerti. Pengangkatan. Sebab engkau akan diangkat. Kenapa engkau akan diangkat? Kan Bapak Ibu berpikir, gak mungkin tuh tenang-tenang seperti ini. Tiba-tiba, yuk naik yuk. Bless naik hilang. Gak mungkin. Situasinya gak mungkin seperti itu. Bapak Ibu harus ingat, Tuhan akan datang. Pengangkatan adalah merupakan satu janji Tuhan, kelepasan dari Tuhan Yesus, diberikan bagi orang percaya. Berarti sebetulnya hari itu nanti Anda akan mengalami atau ancaman terhadap suatu keadaan. Ulang. Anda kan berpikir, wah guys, lagi makan soto, pengangkatan, wah naik. Nanti dulu Bapak Ibu. Pengangkatan adalah sebuah hal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya untuk diselamatkan. Glorifikasi, selamatkan. Karena hari itu, orang tidak harus bertemu dengan dosa. Contohnya, Anda akan mengalami yang namanya penebusan. Justifikasi. Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda diselamatkan dari dosa masa lalu Anda. Tetapi Anda dikuduskan untuk supaya apa? Supaya Anda menang atas dosa.
Tetapi nanti ada glorifikasi di mana Anda tidak harus berperang dengan dosa lagi. Sebab hari itu kau sedang menghindari datangnya kuasa dosa itu. Siapa itu? Antikris. Bapak Ibu, ini Tuhan memberikan jaminan terakhir yang tahu hanya orang-orang yang kenal sama Tuhan. Bahwa orang akan diangkat sebelum masa Antikristus pemerintahannya. Hari itu, Anda dan saya akan bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Sudah jam segini? Oke. Bapak Ibu, sudah oke ya? Bisa ya? Oleh karena itu, kita mengerti bahwa Tuhan mengatakan, sebab akan terjadi satu hal yang besar di muka bumi ini. Engkau akan mengerti apa yang akan terjadi. Tuhan memberikan kepadamu sebuah hal supaya engkau menjalani ini. Ini adalah dasar-dasar kekuatan orang Kristen. Anda percaya, Anda mengerti, hal-hal itunya Anda pahami. Saya mengerti, nanti kalau Anda mengalami satu yang berat atau hal yang menyesakkan hati Anda akan tetap kokoh di sini. Ini adalah intisari dari iman orang percaya. Ini nggak saya ambil, saya tinggalkan, tolong di copy saja. Oke, Bapak Ibu. Umat Tuhan, buka tangan Anda, terima berkat daripada Tuhan. Berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk baku adonanmu, diberkatilah buah kandungan dan kesehatanmu. Semua kau buatkan adalah telapak tanganmu. Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau beri melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah mulai pada malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata,